Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erwin. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2, yaitu akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tentang SGD, Manajemen Keperawatan Bencana pada kelompok rentan. Nah, yang beranggotakan kelompok Diah Wahyu Setianingrum, dan saya sendiri, Gina Sophia Bombay, Mutria Helena Perangin-Angin, dan Rina Elfrida Septiana. Nah, itu latar belakang. Manajemen bencana adalah hal yang sangat diperlukan sebagai tindakan dalam penanggulangan bencana untuk mengurangi bahkan mencegah dampak bencana yang mungkin terjadi. Manajemen bencana pada dasarnya berupaya menghindarkan masyarakat dari bencana, baik dengan mengurangi munculnya hazard maupun mengatasi kerentanan. Kompetensi respon bencana ini adalah tindakan yang langsung diambil ketika terjadinya bencana. Tujuannya untuk menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa, menyediakan kebutuhan mendesak para korban, dan mengurangi dampak kesehatan jangka panjang dari bencana. Perawat harus memiliki kompetensi yang baik pada fase tanggap darurat atau respon bencana. Menurut International Council of Nurses atau ICN 2009, kompetensi perawat pada fase respon bencana terdiri dari 4 hal, yaitu 1. Pelayanan pada masyarakat, 2. Pelayanan pada individu dan keluarga, 3. Pelayanan psikologis, dan 4. Pelayanan pada kelompok rentan. Nah, di sini ada definisi bencana. Bencana disebut juga peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan yang disebabkan faktor alam dan non-alam yang dapat mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, dampak psikologis, dan kerugian harta serta benda. Di sini ada jenis bencana, yaitu yang pertama, bencana alam, yaitu bencana yang disebabkan oleh peristiwa alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana non-alam, yaitu bencana yang disebabkan oleh peristiwa non-alam berupa kegagalan teknologi, epidemik, dan wabah penyakit. Yang ketiga, bencana sosial disebabkan oleh peristiwa yang diperbuat manusia meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas, masyarakat, dan teror. Nah, di sini ada pengertian manajemen bencana. Manajemen bencana adalah proses melingkar yang dimulai dengan perencanaan seperti pencegahan dan mitigasi yang paling terlihat selama adanya respon, dengan dilakukan evaluasi dan identifikasi area untuk melakukan perbaikan dan mengarah kembali ke perencanaan dan implementasi perubahan yang diperlukan. Yaitu selanjutnya ada siklus manajemen penanggulangan bencana, yaitu yang pertama ada pencegahan, yang kedua mitigasi, yang ketiga kesiapan, yang keempat peringatan dini, yang kelima tanggapan darurat, yang keenam bantuan darurat, yang ketujuh pemulihan, yang kedelapan rehabilitasi, dan kesembilan rekonstruksi. Nah, di sini ada pengertian dari kelompok rentan. Kelompok rentan merupakan kelompok yang memiliki keterbatasan dan kebutuhan khusus sehingga berisiko tinggi terhadap bencana atau ancaman bencana yang membutuhkan perlindungan khusus agar bisa bertahan menghadapi situasi bencana, karena kelompok ini sangat besar menanggung dampak bencana. Yaitu ada ibu hamil. Nah, ibu hamil ini adalah seorang wanita yang sedang mulai siklus kelahiran untuk mendapatkan anak. Nah, di dalam tubuh seorang ibu hamil ini terdapat janin yang tumbuh di dalam rahim. Nah, yang selanjutnya itu bayi. Bayi dimulai sejak usia 0 sampai 12 bulan, yang merupakan pada masa di mana pada bulan pertama merupakan kehidupan kritis, karena pada masa itu bayi mulai menghadapi atau adaptasi dengan lingkungan. Dan selanjutnya itu ada anak-anak. Anak-anak yaitu manusia muda yang dalam perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya. Oleh karena itu, anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh karena sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah. Yang selanjutnya lansia. Lansia adalah seorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Lansia adalah seorang yang karena usianya mengalami perubahan biologis, fisik, kejiwaan, dan sosial, serta perubahan ini akan memberikan pengaruh pada seluruh aspek kehidupan termasuk kesehatannya. Untuk penyakit kronis, yaitu penderita penyakit kronis merupakan penderita penyakit degeneratif, penyakit yang menyebabkan penurunan fungsi jaringan dan organ, yang berkembang untuk bertahan dalam jangka waktu yang sangat lama, yakni lebih dari 6 bulan. Yaitu selanjutnya ada penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan seorang yang memiliki keterbatasan atau ketidakmampuan untuk melakukan kegiatan dengan cara
ukuran yang lazim dianggap normal bagi manusia. Pada umumnya, hal ini sebagian besar disebabkan oleh adanya gangguan atau penurunan kemampuan individu tersebut. Yang selanjutnya itu penderita gangguan mental. Penderita gangguan mental merupakan suatu kondisi yang tidak memungkinkan kondisi fisik, intelektual, dan emosional seseorang dan harus selaras dengan kondisi orang lain. Nah, di sini ada manajemen bencana sebelum bencana. Nah, di sini ada kategorinya, yaitu ada kategori ibu hamil dan bayi, anak-anak, lansia, penyakit kronis, penyandang disabilitas, dan gangguan mental. Nah, di sini ada teman-teman bisa baca sendiri, yaitu adanya sebelum terjadinya bencana, saat terjadinya bencana, dan setelah terjadinya bencana. Nah, untuk kesimpulannya, manajemen bencana merupakan hal yang sangat diperlukan sebagai tindakan dalam penanggulangan bencana untuk mengurangi bahkan mencegah dampak bencana yang mungkin terjadi. Perawat harus memiliki kompetensi yang baik pada fase tanggap darurat atau respon bencana. Menurut International Council of Nurses, ICN, kompetensi perawat pada fase respon bencana terdiri dari 4 hal, yaitu pelayanan pada masyarakat, pelayanan pada individu dan keluarga, pelayanan psikologis, dan pelayanan kelompok rentan. Pengetahuan penanggulangan bencana ini merupakan aspek dasar yang seharusnya dimiliki oleh setiap masyarakat untuk dapat memberikan informasi kepada anggota keluarganya masing-masing. Bila suatu saat terjadi bencana, terciptanya pengetahuan mengenai kebencanaan pada seseorang yang telah memiliki kesiapsiagaan diindikasikan dengan adanya pemahaman mengenai kondisi di lingkungan, di mana seseorang tersebut tinggal, terutama pada kelompok rentan.